Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Fikri dari Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan melaksanakan podcast yang bertemakan tentang hijrah Nabi di Madinah. Dan di sini saya tidak sendirian, melainkan dengan rekan saya yang bernama Muhammad Zaki Faisal Syafiq dari Fakultas Mu'adha. Dalam podcast ini kita akan belajar tentang hijrah Nabi di Madinah. Oke, yang pertama, apa sih faktor Nabi berhijrah di Madinah? Menurut para ulama, ada 3 faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama, adanya ajakan atau undangan yang diajukan kepada Nabi untuk berhijrah di Madinah. Tawaran itu disetujui oleh Nabi Muhammad SAW karena pemimpin kabilah tersebut ingin menjamin keselamatan dan melindungi Nabi Muhammad beserta para kaum muslimin. Yang kedua yaitu adanya situasi di Mekah yang tidak kondusif karena kaum kafir Quraisy yang terus memburu Nabi Muhammad untuk dibunuh. Dan yang ketiga yaitu turunnya wahyu yang untuk Nabi Muhammad berhijrah di Madinah. Jadi dari faktor 1 dan faktor 2 itu intinya keselamatan umat muslim dan Nabi gitu. Iya benar. Untuk apa sih faktor yang ketiga dalam yang mau Anda jelaskan tadi? Faktor ketiga yaitu karena adanya turunnya wahyu dari Allah untuk berhijrah, yang mungkin karena Nabi terancam keselamatannya, maka Allah menurunkan wahyu tersebut. Setelah itu dalam perjalanan Nabi nih, apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dalam perjalanan Nabi atau yang akan Nabi berhijrah itu? Dalam melakukan hijrah, kaum muslimin ada yang melakukan rombongan dan ada yang perorangan. Hingga pada saat itu Mekah kosong dari orang-orang yang memeluk agama Islam selain Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali, dan orang tahanan serta orang-orang yang sakit. Setelah mengetahui kaum musyrikin mengambil keputusan berkumpul di Darun Nadwah untuk mengambil keputusan, dan pada perkumpulan itu dari pendapat Abu Jahal yang disetujui yang berbunyi, menurutku untuk para suku-suku memilih para pemuda yang kuat dan perkasa yang serentak untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Malam itu Nabi mendapat wahyu untuk berhijrah, dan pada pelaksanaan hijrah Ali mengusulkan agar menggantikan tidur Nabi. Setelah itu Nabi dan Abu Bakar menyelinap ke belakang untuk melakukan hijrah. Malam itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar bergegas untuk ke Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Konon para pemburu meragukan bahwa Nabi terdapat pada Gua Sur karena jaring laba-laba tidak terusik dan tidak ada yang rusak. Dari penjelasan yang pertama yaitu tentang apa sih faktor-faktor terjadinya peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Terus apa saja sih peristiwa yang ada dalam hijrahnya Nabi itu? Yang kali ini nih saya mau tanya tentang kenapa sih Nabi itu hijrah ke Madinah bukan ke kota yang lain? Itu kenapa? Sebelum hijrah ke Madinah, para pemimpin kabilah dari Bani Quraidah dan Bani Khuzrah telah menyatakan sanggup untuk melindungi Nabi dan para kaum muslimin di Madinah. Faktor lain yaitu dari Al-Bukhari yang meriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat hijrah kalian yang memiliki kebun kurma di antara 2 daratan yang subur. Oke, jadi
tempat kebun kurma yang di antara dua jalan yang subur tersebut itu Madinah, betul? Tur sebelumnya yaitu yang bernama Yathrib sebelum Nabi mengubah menjadi Madinah. Oke, kita sudah belajar bersama tentang apa saja faktor-faktor Nabi hijrah ke Madinah, terus peristiwa apa saja yang terjadi dalam berhijrah tersebut. Untuk kali ini nih, dari Mas Faiz sendiri, apa sih hikmah yang bisa kita ambil atau ibrah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi tersebut di Madinah? Apa saja? Dari yang dapat diambil yaitu karena ketabahan Nabi dalam menyiarkan agama Islam tersebut, karena pada saat itu Nabi itu sudah kayak diburu, mau dibunuh, dicaci maki dan sebagainya bersama kaum muslimin. Serta yang dapat diambil dari hikmah ini yaitu adalah tentang kepemimpinan Nabi Muhammad dalam menjalankan status sebagai pemimpin di negara tersebut atau daerah tersebut, yaitu Madinah. Karena pada saat itu para penghuni Madinah terdapat dua kaum, yaitu Ansor dan Muhajirin. Tugas beliau yaitu mempersaudarakan kedua belah tersebut serta berbeda-beda agama yang terdapat dalam daerah tersebut, yaitu ada yang Islam, Yahudi, Kristen dan lain-lain. Sehingga Nabi itu mempersaudarakan semua belah tersebut, tidak memandang Islam atau yang lain, semua itu sama. Jadi teman-teman, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini adalah bagaimana kita dapat menghadapi jika banyak cobaan yang datang pada kita dengan tabah. Itu yang kedua, jika kita menjadi pemimpin harus menjadi pemimpin yang adil, yang bisa mempersatukan rakyatnya, yang bisa jujur dan lain sebagainya. Oke, dalam podcast kali ini mungkin cukup dari saya dan Mas Faiz. Untuk selanjutnya insya Allah akan datang lagi. Untuk pertemuan kali ini semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita bicarakan hari ini dalam video ini semoga bermanfaat kepada kita, bermanfaat kepada yang menonton dan bermanfaat kepada semuanya. Untuk yang terakhir, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.